Hari ini kita belajar polimer, pokok bahasan yang terakhir. Polimer berasal dari bahasa Yunani. Poli artinya banyak, meros artinya bagian. Jadi polimer meliputi karet, plastik, nilon, dan serat. Polimer dalam tubuh makhluk hidup, karbohidrat, protein, dan lemak. Polimer terdiri dari monomer. Contohnya etena, salah satu monomer. Reaksi pembentukan polimer adalah reaksi polimerisasi. Reaksi pembuatan polimer. Polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan pada jenis reaksi pembuatannya. Pertama, polimer adisi. Kedua, polimer kondensasi. Yang pertama, polimer adisi. Polimer adisi terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap, yaitu rangkap 2. Contoh, polietilena, misalnya botol plastik, pembungkus atau isolator listrik, dan film. Polivinil klorida, misalnya pipa plastik, jas hujan, tongkat. Reaksi pada adisi terjadi, misalnya etena, terjadi reaksi adisi. Propilena, butadiena, vinil klorida. Polimerisasi kondensasi. Yang kedua, pada polimerisasi kondensasi, monomer-monomer yang saling berkaitan dengan melepas molekul kecil seperti H2O, CH3OH, metanol. Contohnya, poliamida, misalnya nilon 66. Polyester, misalnya film. Polimer fenol, formaldehid, misalnya bakelit. Penggolongan polimer. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya ada 2, polimer alam dan sintetik. Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya, yakni homopolimer dan copolimer. Penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas, yakni termoplastik dan termosetting. Polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh, pati atau amilum. Ini terjadi reaksi kondensasi. Misalnya biji-bijian, akar umbi. Selulosa, kondensasi, sayuran, baru kayu, kapas. Protein, reaksi kondensasi, susu, daging, telur, uol, sutra. Asam nukleat, kondensasi, molekul DNA dan RNA pada sel. Karet alam, inilah baru reaksi adisi. Karet alam terjadi reaksi adisi, getah pohon karet. Polimer sintetis, buatan oleh manusia. Contohnya
Lihat di tabel. Inilah polimer-polimer buatan. Polietena, kantong kabel plastik. Ini kantongan plastik. Ini banyak di alam. Polipropena, tali, karung, botol plastik. PVC, polivinil klorida, pipa paralon, pelapis lantai. Polivinil alkohol, bak mandi. Teflon, wajan atau panci anti lengket. Dakron, pipa rekam magnetik. Kain, tekstil. Itu dakron. Nilon, tekstil. Polibutadiena, ban motor. Poliester, ban mobil. Melamin, piring, gelas melamin. Homopolimer. Homopolimer, polimer yang monomernya sejenis. Contohnya polietilena, polipropilena, polistirena, PVC, teflon, amilum, selulosa, dan polisoprena. Copolimer, ini monomernya lebih dari satu, makanya kuat. Bakelit, nilon 66, melamin, dan dakron. Penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Ada dua tadi. Polimer termoplastik. Misalnya polietilena, PVC, dan polipropilena. Polimer termosetting. Misalnya bakelit. Polimer termoplas, yaitu polimer tidak tahan panas, maka bisa didaur ulang. Hanya kena panas sudah langsung lebur. Contohnya polietilena, PVC, polipropilena. Polimer termosting. Polimer termosting, polimer yang tahan panas. Contohnya mekalin, melamin, bakelit untuk peralatan listrik. Karet alam, yaitu polimer dari isoprena. Ingat, polimer dari isoprena, karet alam. Lihat gambar. Nah, mungkin Anda pernah menemukan pohon ini, pohon karet. Diambil, diolah menjadi ban kendaraan. Karet sintetik. Ada beberapa macam karet sintetik. Polibutadiena, polietena, polikloroprena, dan SBR. Karet buatan. Karet tangan, karet kolor, dan lain-lain. Berbagai macam polimer yang kita lihat zaman sekarang ini. Lihat di gambar, ada beberapa macam jenis-jenis polimer. Misalnya HDPE. HDPE untuk tempat susu dan cairan pencuci selang minyak atau botol oli. Dalam kendaraan ada selang minyak, ada botol oli. Itu jenis HDPE. Polipropilena, jas hujan, baju hujan. Teflon, untuk masak telur. PVC, polivinil klorida. Ini monomernya vinil klorida, ingat. Monomernya digunakan sebagai pipa, paralon, pelapis lantai,
dan juga selang air. Polistirena, ini tempat-tempat makanan. Baru bisa isolasi dan kemasan makanan. Terilen, ini dari polyester. Terilen, contohnya dakron. Nilon, misalnya nilon 66, digunakan sebagai jala, parasut jas hujan, dan tenda. Termasuklah untuk memancing. Kalau kita pergi memancing, bawa nilon 66 supaya ikan yang 10 kg bisa diangkat, tidak akan putus. Bakelit, piringan musik atau piringan film. Bakelit digunakan sebagai piringan hitam atau alat-alat listrik. Melamin, kalau dulu melamin piring, sekarang sudah pakai kaca. Penanganan limbah plastik. Cara yang dapat ditempuh untuk mengatasinya limbah plastik. Yang pertama bisa didaur ulang, dilebur. Insinerasi, pemanasan dengan suhu tinggi. Plastik biodegradable, plastik ramah lingkungan. Sampai di sini pelajaran kita untuk kimia, dan mudah-mudahan kita semuanya berhasil.